satu putih, angsa dua putih, itu akan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat berikut. Jadi ada 3 syarat. Yang pertama, jika seseorang telah mengamati sejumlah besar dari kasus tunggal berdasarkan dari dugaan yang disebutkan di awal, dugaan yang merupakan kalimat hukum ini. Kemudian yang kedua, seseorang belum mengamati contoh tandingan. Dan yang ketiga, seseorang telah mengamati kasus-kasus ini dalam banyak keadaan yang berbeda. Nah, kemudian di next lagi Mbak Sofi. Nah, mengenai yang tadi gitu ya, ada 3 kriteria untuk mengatakan bahwa kesimpulan dari hukum-hukum itu akan dianggap sah. Ternyata ada beberapa permasalahan. Nah, hukum-hukum teoritis yang diterima seperti tadi dalam ilmu pengetahuan itu harusnya memenuhi syarat-syarat yang 3 itu, tapi ada kondisi yang tidak begitu tepat, tidak begitu akurat. Nah, ada permasalahan terkait dari 3 kategori tadi. Yang pertama, untuk mengetahui dari 3 tadi itu tepatnya berapa banyak pengamatan yang diperlukan untuk mengatakan bahwa suatu hukum terverifikasi. Jadi harus berapa banyak pengamatan yang diperlukan. Nah, kita tidak bisa menentukan berapa tepatnya. Nah, kemudian yang kedua, ini karena seseorang tidak dapat atau tidak boleh atau khawatir gitu ya, bimbang tentang semua jenis keadaan atau keadaan mana yang relevan. Nah, di sini ada contohnya seperti ini. Misalnya pada musim dingin, seseorang mengamati bahwa semua angsa di perairan Stockholm berwarna putih. Nah, sekarang apakah kita bisa menarik kesimpulan bahwa semua angsa berwarna putih? Gitu. Jadi awalnya seseorang mengamati semua angsa di perairan Stockholm berwarna putih. Kemudian bisakah kita menyimpulkan bahwa semua angsa berwarna putih? Nah, tentunya sebelum menarik kesimpulan, kita masuk akal ya untuk meminta seseorang menyelidiki tempat lain di waktu yang berbeda sepanjang tahun untuk memverifikasi hal tersebut. Nah, kemudian untuk mengamati keadaan yang lain yang relevan, apakah kita mungkin ya atau rasanya tidak masuk akal jika meminta seseorang memperkirakan cuaca, gitu ya. Nah, atau ada lagi nih, misalkan apakah ada raja kebetulan berada di rumah di istana kerajaan. Nah, ini saya juga nggak paham maksudnya apa ya. Sebagai keadaan relevan. Jadi pada intinya ada beberapa keadaan yang tidak relevan dengan warna bulu angsa. Nah, bagaimana kita tahu hal seperti itu gitu kan? Nah, maka dari itu pengetahuan ini seharusnya didasarkan pada teori umum yang menyatakan hubungan sebab akibat di alam. Nah, akibatnya ada faktor-faktor yang tidak dapat mempengaruhi warna burung, warna bulu angsa tadi. Nah, gitu. Selanjutnya adalah dari kesimpulan yang tadi ternyata sesuatu yang salah dengan verifikasi pada teori Wina ini ya, teori Wina ini. Untuk itu, nah kita harus bergeser ya. Jadi kata penulis yang ada di chapter 6 ini kita harus bergeser dari teorinya Wina. Nah, kemudian di next Mbak Sofi. Tadi ada 2 permasalahan kan? Nah, ternyata ada lagi nih masalah yang lain. Yang berhubungan dengan beberapa pernyataan yang sangat umum di dalam sains. Contohnya adalah ini, tentang prinsip kekekalan energi dalam sistem tertutup. Prinsip kekekalan energi dalam sistem tertutup. Nah, ini kalau orang-orang fisika pasti tahu ya, apa prinsip kekekalan energi dalam sistem tertutup. Nah, kalau pakai teorinya Wina, berarti kan harus ada observasinya gitu ya. Nah, tapi gimana kita caranya mengobservasi teori prinsip kekekalan energi ini? Nah, maka hal ini dari kesimpulan ini gitu ya
tidak mungkin memverifikasi dengan cara Wina untuk membuktikan prinsip kekekalan energi. Dan prinsip kekekalan energi kalau ingin dibuktikan pastilah ada sesuatu metafisik yang yang harus dijelaskan di situ. Nah, sehingga ada sesuatu yang salah dengan verifikasi tadi di teorinya Wina. Kemudian di sini ada Rudolf Carnap. Rudolf Carnap ini adalah juga dia bergabung di lingkungan Wina. Nah, hanya pada tahun 1930 ya kan si Rudolf ini bereaksi terhadap permasalahan-permasalahan tadi. Jadi dia yang memulai. Ternyata ada yang salah nih gitu. Nah, Rudolf mengatakan bukan mengatakan ya, mengubah cara pandang mereka terhadap kalimat teoritis. Nah, pandangan mereka yang dikembangkan pada tahun 1930 adalah kalimat teoritis sama sekali tidak berarti. Nah, karena tidak memenuhi kriteria keterverifikasian dan dengan demikian tidak memiliki nilai kebenarannya gitu. Tapi ya kalimat teoritis ini tetap masih dipakai dalam sains sebagai alat logis untuk menarik kesimpulan tentang peristiwa yang dianut di masa depan. Yang pertama melakukan pengamatan, kemudian merumuskan pernyataan pengamatan yang benar sehingga pada akhirnya akan menjadi kalimat yang bermakna. Nah, karena ini dijadikan sebagai alat, maka disebut dengan pandangan instrumentalis. Gitu. Jadi kalimat teoritis itu digunakan sebagai alat logis untuk menarik sebuah kesimpulan. Nah, kemudian pada akhirnya ya di next mungkin ini yang terakhir saya. Nah, pada akhirnya inilah yang diterima 1960-an disebut dengan positivism logis atau empiris logis dan dapat dikenali sebagai verifikasi dalam semantik, instrumentalisme dalam hal teori, dan induktivisme dalam hal metodologi. Nah, demikianlah teori tentang positivism logis. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Mbak Sofi Bu Siwi yang akan membahas Bu Siwi kan, Bu Siwi akan membahas tentang falsificationism, kemudian dan normal science, scientific revolution, dan paradigma shift. Silakan kepada Bu Siwi. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Dalam hal ini kita akan membahas tentang falsifikasi. Dalam falsifikasi ini yang menekankan adalah Karl Popper. Falsifikasi atau biasa disebut falsifiabilitas itu adalah ciri khas ilmu pengetahuan. Apakah ilmu tersebut dibuktikan salah atau biasanya disampaikan it can be falsified. Karl Popper dalam hal ini setuju dengan beberapa poin kritis anggota lingkungan Wina sehubungan dengan spekulasi metafisik dan melihat bahwa penting bagi seseorang untuk memberikan kriteria yang benar untuk apa yang disebut sebagai ilmu pengetahuan atau sains. Dia juga kritis terhadap banyak teori populer saat itu yang ada dibahas atau di dalam lingkungan Wina, seperti psikoanalisis dan marxisme yang diklaim pendukungnya sebagai teori ilmiah. Namun dalam hal ini, Popper sebagai sebenarnya lawan dari anggota lingkungan Wina itu sendiri menolak penggunaan penalaran induktif dalam ilmu pengetahuan. Popper melakukan penolakan ini dengan pembedaan dengan antaranya ada ungkapan yang bermakna atau meaningful dan ungkapan yang tidak bermakna atau meaningless berdasarkan kriteria dapat atau tidaknya suatu pernyataan dibenarkan secara empiris.
Popper menggali pembedaan tersebut dengan mengemukakan pembedaan baru berdasarkan apakah hal tersebut menjadi suatu pernyataan yang bersifat ilmiah atau tidak ilmiah. Ungkapan yang tidak bersifat ilmiah mungkin saja sangat empiris bagi ungkapan yang diberikan. Ungkapan yang tidak bersifat ilmiah mungkin saja sangat bermakna. Demarkasi atau pemisahan antara suatu ungkapan bermakna atau tidak bermakna, yaitu realitas empiris dan yang menjadi fundamen seluruh pernyataan ilmu pengetahuan justru sangat rapuh karena kelemahan internal. Jadi demarkasi harusnya ada pada fundamen falsibilitas, yakni ciri khas ilmu pengetahuan adalah apakah ilmu tersebut dapat dibuktikan salah atau it can be falsified. Popper berpendapat bahwa ilmu pengetahuan harus dibangun di atas model penalaran yang dimotivasi secara rasional, dan karenanya kita harus menolak semua bentuk induksi. Dalam hal ini, alternatif Popper adalah membangun penalaran ilmiah berdasarkan prinsip-prinsip yang valid, yang biasanya secara logis seperti modus tollens. Artinya, jika kita menyimpulkan konsekuensi empiris dari sebuah hipotesis dan konsekuensi itu terbukti salah, maka kita memiliki argumen yang valid. Secara logis untuk kepalsuan satu atau lebih hipotesis. Menurut Popper, kita tidak pernah dibenarkan untuk menyatakan bahwa kita telah membuktikan beberapa hipotesis, tetapi kita mengatakan dalam kondisi tertentu bahwa kita secara meyakinkan memalsukan beberapa hipotesis. Next. Nah, dalam hal ini menurut Popper, sesuatu itu dapat disebut benar jika gagasan tersebut tidak runtuh setelah diadu dengan aneka macam argumen. Misalnya di sini kita bisa lihat ya, dalam teori ilmu, kritik atau falsifikasi bila dianggap benar maka dikuatkan, atau corroboration apabila kritik tersebut diterima sebagai suatu hal yang salah maka digugurkan, atau refutation. Falsifikasi terjadi melalui eksperimentasi dan observasi. Jika hipotesis diperkuat, maka telah mungkin daripada sebelum tes bahwa tes berikutnya akan setuju dengan hipotesis. Next. Nah, dalam hal ini, falsifikasi Popper, sebuah hipotesis segera ditinggalkan betul dibuktikan sebagai suatu kesalahan dan diganti dengan hipotesa baru. Atau jika hanya satu unsur dalam hipotesis yang dibuktikan salah, maka unsur itu ditinggalkan dan segera diganti dengan unsur yang baru. Tapi Popper tidak dapat mengklaim bahwa hipotesis yang telah dilewati dalam atau melewati banyak pengujian telah diperkuat. Karena itu ia harus menerima induktivisme. Sebaiknya dia mengatakan bahwa itu atau hipotesis tersebut dikuatkan.
Sesuatu dapat disebut benar jika gagasan tersebut tidak runtuh setelah diadu dengan aneka macam argumen seperti contoh bagan sebelumnya. Menurut Popper, sebuah teori dikuatkan dengan baik jika dan hanya jika teori tersebut bertahan dalam banyak ujian. Jadi dengan pembuktian seperti itulah sebuah hukum ilmiah berlaku, bahwa bukan suatu hukum ilmiah dapat dibenarkan, melainkan dapat dibuktikan dengan salah. Next. Kita lanjut pada Thomas Kuhn. Thomas Kuhn di sini dia membahas tentang normal science, scientific revolution, and paradigma. Dalam bukunya The Structure of Scientific Revolution, Kuhn menyajikan teorinya yang terkenal tentang perkembangan sains yang terdiri dari periode-periode sains normal yang disela oleh revolusi ilmiah. Kuhn dalam hal ini menolak pemikiran Popper atau berbalikan dengan Popper yang melihat gerak perkembangan sains berdasarkan proses klasifikasi terhadap falsifikasi terhadap suatu teori. Bagi Kuhn, perkembangan ilmu pengetahuan harus dipotret dari sejarah perkembangan ilmu itu sendiri. Kuhn bagi dia atau pendapat dia, sejarah perkembangan ilmu akan menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tidak berkembang melalui falsifikasi, tetapi terjadi secara revolusioner. Nah, dalam hal ini menurut Kuhn, perkembangan ilmu dibagi menjadi 3, yaitu pertama fase prailmiah atau pra-paradigma, kemudian fase sains normal dan anomali. Pada awal untuk fase prailmiah atau pra-paradigma, pada awalnya ada kekacauan, tidak ada hasil yang pasti untuk memulai, tidak ada metode yang jelas untuk diterapkan, bahkan seseorang tidak memiliki penelitian yang dideskripsikan dengan baik, atau daftar masalah yang harus dipecahkan. Semua peneliti memulai dari awal dengan diskusi filososis atau secara konseptual yang mendasar, karena tidak ada hasil yang tidak dapat disangkal atau disanggah. Fase ini yang tadi disampaikan oleh Kuhn sebagai fase prailmiah atau pra-paradigma. Kemudian untuk fase sains normal, cepat atau lambat terobosan terjadi. Seseorang berhasil memecahkan suatu masalah dan semua orang menganggap keberhasilan ini sebagai langkah maju dan yang jelas. Yang lain kemudian mencoba menerapkan konsep, metode, dan teknik yang sama untuk memecahkan masalah baru. Jika upaya ini umumnya berhasil, maka seseorang telah keluar dari tahap prailmiah dan masuk tahap yang kita sebut sebagai fase sains normal. Berikutnya, anomali atau lahirnya anomali adalah situasi di mana sains normal tidak mampu lagi menjelaskan fakta-fakta, dan di sini timbul persoalan-persoalan baru. Fakta-fakta sudah tidak sesuai lagi dengan kerangka paradigma yang baru. Anomali dalam hal ini bisa memunculkan dua kemungkinan, yaitu pertama kemungkinan penemuan fakta yang mendorong lahirnya suatu paradigma baru. Yang kedua, ada kemungkinan di mana perubahan baru tersebut selalu menyangkut baik perubahan itu sendiri maupun cara bagaimana menyikapi perubahan. Dalam hal ini, anomali memicu lahirnya paradigma baru. Ketika krisis dan anomali mulai muncul, dalam ini ilmuwan atau sikap para ilmuwan bisa dibagi menjadi dua, yaitu pertama,
mencoba menjelaskan anomali dengan kerangka teori yang sudah ada. Jika berhasil, maka anomali bisa diatasi. Jika tidak berhasil, anomali berlanjut. Depan Di pimpinan atau sini depan bawahan. Terus bayar ini nah. bisa dilanjutkan. Di sini krisis memicu ketidakpercayaan ilmuwan pada skema teori mereka. Akibatnya timbul ketidakpastian ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, ketidakpercayaan muncul ketika sistem Ptolemeus tidak mampu menjelaskan posisi bintang dan planet yang tidak berubah-ubah. Sementara kepercayaan lahir ketika muncul teori Kopernikus yang lebih mampu menjelaskan, yakni bahwa matahari memang tidak mengalami perubahan posisi menghadapi bumi dan bulan. Nah, yang kedua dari kepercayaan atau yang timbul dari ilmuwan akibat anomali, yaitu mengabaikan sama sekali. Posisi ini umumnya ditolak oleh ilmuwan secara serius. Next. Berikutnya tentang paradigma. Paradigma mengacu pada contoh pemecahan masalah yang sukses, di mana paradigma berisi konsep-konsep dan asumsi-asumsi yang peneliti anggap begitu jelas, sehingga mereka tidak pernah merenungkannya atau mempertimbangkan pembenarannya. Dalam hal ini, Kuhn menggunakan kata paradigma dalam berbagai cara. Faktanya, seorang kritikus menghitung 21 definisi berbeda. Menanggapi kritikan tersebut, Kuhn dalam lampiran edisi kedua bukunya mengganti konsep dengan paradigma dengan matrik disiplin yang terdiri dari 4 komponen, yakni generalisasi simbolik, asumsi metafisika, norma metodologis, dan eksemplar. Contohnya komponen eksemplar dekat dengan apa yang Kuhn awalnya tampak dimaksudkan dengan kata paradigma. Dan sekarang diterima secara umum bahwa kata paradigma dalam arti sempit mengacu pada contoh pemecahan masalah yang berhasil atau sukses. Setelah paradigma telah ditetapkan dalam suatu disiplin, ia berfungsi sebagai kerangka konseptual umum. Para peneliti dalam hal ini kurang lebih tidak sadar akan kerangka kerja dan kekuatan pengaturannya. Dalam hal ini, paradigma berisi konsep-konsep dan asumsi yang peneliti anggap begitu jelas, sehingga mereka tidak pernah merenungkannya dan mempertimbangkannya secara benar. Kuhn dalam hal ini juga ada mengumpulkan pendapat dalam tesisnya yang paling kontroversial bahwa paradigma yang berbeda dalam suatu disiplin tidak dapat dibandingkan. Kuhn memiliki 2 argumen yang dalam tesis ini. Yang pertama adalah bahwa paradigma yang berbeda menggunakan konsep yang berbeda dalam menggambarkan bidang penelitian. Kemudian yang kedua, argumen dibangun di atas fakta bahwa norma adalah bagian dari paradigma. Jika seseorang ingin membandingkan 2 paradigma secara objektif, maka seseorang harus memiliki beberapa kriteria atau skala yang digunakan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan relatif pada paradigma secara bersamaan. Namun menggunakan kriteria tersebut adalah untuk menerapkan metode atau norma-norma metodologis, dan norma tersebut merupakan bagian penting dari paradigma.
paradigma yang berbeda tersebut, karena jelas kita sudah memiliki paradigma ketika memilih yang mana. Dalam hal ini singkatnya atau secara singkat, argumen Kuhn untuk membahas pendapatnya yang kontroversial dalam tesisnya, dalam teorinya, ketidakterbandingan paradigma itu lemah dan memberikan dukungan yang tidak memadai. Oleh karena itu akan dibahas dalam berikutnya tentang program riset ilmiah yang dari Lakatos yang dilanjutkan oleh Mbak Sofi. Terima kasih Bu Siwi. Selanjutnya kita akan membahas tentang, langsung aja ya Mbak Sofi ya, 2 terakhir itu. Silakan Mbak Sofi. Ya, program riset Lakatos ini. Silakan Mbak Sofi. Oke, baik. Selamat siang Bapak Gus Wedi dan juga rekan-rekan sekalian. Terima kasih Mbak Nia selaku moderator dan Bu Siwi telah menjelaskan beberapa perkembangan. Nah, mungkin teman-teman saya memberikan pencerahan bahwasanya tadi tuh seperti cerita teman-teman. Jadi kita nggak bisa asal-asalan kayak menjelaskan Lakatos dulu atau mungkin tadi Popper dulu atau Kuhn. Nah, ini merupakan sebuah histori tentang perkembangan yang memang sudah runtut. Nah, mungkin setelah tadi di Kuhn tentang teori paradigma dan juga revolusionernya. Nah, ini pun juga tidak kalah kontroversial gitu. 2 terakhir ini dari Lakatos dan yang akan saya bahas di terakhir yaitu anarkisme dari Feyerabend merupakan anggapan yang radikal dan kontroversial dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, intermezzo aja sedikit. Mungkin kita bisa mulai dari Lakatos itu sendiri. Oke, Imre Lakatos orang Hungaria. Bahwasanya dia adalah seorang ilmuwan, seorang filsuf tentunya karena kita belajar filsafat ya. Dan sebenarnya ekspertis dari Lakatos sendiri merupakan bidang matematika dan filsafat. Dan tadi juga disebutkan di lingkungan Wina dan juga Popper dan Kuhn itu juga merupakan seperti bidang eksak ya, matematika dan fisika juga sebenarnya tidak jauh-jauh. Nah, Lakatos sendiri karirnya setelah kami baca-baca bahwasanya diawali menjabat sebagai seorang menteri pendidikan di Hungaria. Namun karena pemikirannya dipandang sangat nyeleneh gitu dan menyebabkan kekacauan politik pada tahun 50-an, akhirnya dia sempat dipenjara selama beberapa tahun dan setelah dia lepas dari penjara tersebut dia menerjemahkan buku-buku matematika ke dalam bahasa Hungaria. Mungkin jadi kita tahu bahwasanya dalam segi akademis Lakatos sudah ya sebenarnya cukup sukses gitu. Dan ketika terjadi revolusi Wina, si Lakatos ini ceritanya lari gitu ke Wina, revolusi Hungaria, lari ke Wina Lakatos dan berakhir di London hingga ia melanjutkan pendidikannya kembali di London di Cambridge University untuk mendapatkan gelar PhD. Dan akhirnya dia menjadi pengajar itu di London School of Economics. Nah, disinilah mulai ketika si Lakatos ini menjadi pengajar di LSE. Nah, mungkin tadi sudah disampaikan ke beberapa rekan sebelumnya bahwa saya di LSE ini tempat Popper juga mengajar, tempatnya Feyerabend dan juga Kuhn juga bertemu, dan si Lakatos ini datanglah juga berkumpul bersama mereka untuk menawarkan gagasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kalau dari Lakatos gagasannya diberi nama yaitu MSRP, yaitu Methodology of Scientific Research Program, atau yang kita kenal sebagai research program, yaitu program riset seperti itu ya. Dan bertemu dengan Popper, bertemu dengan Feyerabend, bertemu dengan Kuhn dengan segala gagasan yang sangat kritis gitu ya. Si Lakatos ini akhirnya juga menawarkan suatu gagasan ini ke dalam suatu simposium gitu ceritanya di LSE itu, dan dia meyakini bahwasanya gagasan riset program ini merupakan sebuah jalan tengah atau bahkan gabungan dari bagi yang menganut Popperian gitu ya, metode Popper dan juga metode Kuhn. Di sini dia menawarkan MSRP ini sebagai jalan tengahnya. Nah, mengapa dia menawarkan gagasan? Nah, dia memiliki poin dua poin, yakni yang pertama bahwasanya observasi yang menemukan suatu hasil saintifik gitu ya dapat disebut sebagai verifikasi daripada falsifikasi. Nah, mungkin recalling back itu di verifikasi ini sudah dibahas di bagian
Nia tadi di Bu Nia tentang lingkungan Wina, sedangkan di falsifikasi ini punyanya Popper gitu ya. Nah, pada poin pertama sini, hal yang ingin disampaikan Lakatos melalui pemikiran kritisnya bahwasanya bagi Lakatos gitu ya, karena dia di bidang matematika seperti itu, bahkan teorema matematika tuh tidak bisa langsung dibenarkan gitu. Jadi 1 tambah 1 tuh nggak 2 gitu katanya Lakatos. Karena bukan salah gitu ya. Maksudnya menurut dia tuh apabila memang belum ada teorema baru, berarti bukan berarti bahwasanya matematika itu tadi salah gitu. Seperti yang tadi kalau difalsifikasi bagi Popper, apabila sebuah teori keilmuan baru lalu ditemukan fakta-fakta yang nyeleneh atau adanya falsifying evidence yang tadi disampaikan oleh Popper, nah maka teori yang lama harus ditinggalkan, harus digantikan gitu. Nah kalau si Lakatos kembali lagi gitu ke verifikasi bahwasanya bahkan teorema matematika sekalipun yang memiliki perhitungan itu untuk mencapai untuk di verified kebenarannya itu harus tetap melalui pengujian juga. Jadi tidak bisa asal dieliminasi seperti yang disampaikan Popper. Jadi walaupun dia ini di sini dikatakan succeed atau pengikutnya Popper, tapi Lakatos sendiri sebenarnya secara nggak langsung mengkritisi apa yang disampaikan teori falsifikasi oleh Popper. Lalu poin yang kedua bahwasanya tidak ada pihak gitu ya. Pihak di sini mungkin sepahaman saya mungkin ya ilmuwan ataupun mungkin orang yang menganut teori pengetahuan tertentu. Tidak ada pihak yang bisa dan tidak harus gitu, nggak seharusnya untuk memberikan evaluasi atau mengejudge gitu ya pada sebuah teori pengetahuan tertentu. Namun bisa saja untuk mencenderungi suatu teori melalui beberapa serangkaian teori baru. Nah, ini maksudnya si Lakatos ini beranggapan bahwasanya kita nggak harus kok percaya bahwasanya kalau tadi teori A, ya udah teori A yang benar gitu, cuma satu gitu kan kebenarannya. Sedangkan kalau Lakatos ini menyampaikan bahwasanya apabila kita ingin percaya atau cenderung pada satu teori tertentu, nah gunakanlah gitu loh, gunakan serangkaian teori-teori yang lain untuk mendukung teori yang kalian percaya gitu. Nah, jadi karena pandangan Lakatos adalah menemukan metode keilmuan tertentu yang harapannya sanggup gitu mengakomodasi pemikiran Popper dan Kuhn. Karena banyak sekali seperti kritisi-kritisi yang anti Popper atau anti Kuhn. Nah, si Lakatos ini memberikan jalan tengah. Karena bagi Lakatos apa yang menurutnya sebuah teori gitu kan, kayak tadi poin 2, lebih baik itu janganlah untuk memihak satu teori, tapi gunakan serangkaian teori yang berbeda gitu. Yang berbeda tapi juga diikuti dengan teknik eksperimentasi ataupun verifikasi, di mana nanti serangkaian teori memiliki common idea yang dapat dikembangkan atau yang disebut sebagai program riset itu tadi. Nah, sepahaman saya, mungkin koreksi juga mungkin dari Pak Wedi atau Romo dan teman-teman lainnya, yang saya paham di sini muncullah adanya kata konsep kajian pustaka gitu. Jadi kita nggak harus kayak percaya teori A terus gitu. Dan apabila teori B muncul mampu mengeliminasi teori A, maka teori A itu sudah ditinggalkan. Nah, di era Lakatos ini gitu, gunakanlah gitu loh beberapa teori, gunakanlah serangkaian teori yang nanti mampu mendukung si teori A ini. Jadi kita nggak harus ninggalin kok. Nah, itu yang disampaikan oleh Lakatos. Nah, dalam program risetnya gitu, dalam gagasan MSRP-nya tadi, di sini Lakatos memiliki 4 elemen. Rekan-rekan semua, mungkin kebetulan saya menemukan sebuah ilustrasi seperti ini. Nah, mungkin juga saya pun juga masih baru memahami, mungkin juga dibantu oleh teman-teman yang lain. Nah, menurut saya yang paling penting ya ini adalah yang pertama inti pokok atau hardcore gitu. Di dalam hal ini hardcore gitu, pokok apa nih gitu ya? Inilah asumsi dasar yang menjadi ciri-ciri dari sebuah program riset ilmiah yang melandasinya. Jadi tidak dapat ditolak atau tidak dapat dimodifikasi. Contoh ini yang saya pahami bahwasanya apabila kita memikirkan sebuah riset, tentunya kita memiliki tema penelitian toh, seperti mungkin kayak tadi kita bahas personalized learning, ataupun mungkin tentang kampus merdeka, ataupun mungkin tentang motivasi siswa. Itulah tema kita di sini. Mungkin hardcore ini adalah central idea kita tentang riset kita ini apa sih gitu kan. Nah, itu adalah disebut hardcore. Nah, harapannya sebagai seorang researcher harus mampu melindungi si hardcore ini gitu agar tidak mampu
tidak mampu dikritisi atau disenggol gitu oleh teori-teori lainnya gitu kan. Contoh mungkin yang saya pahami apabila kita ujian skripsi atau ujian tesis maupun ujian disertasi. Nah, gimana caranya kita mampu melindungi gitu our central idea gitu. Dan central idea ini yang tadi kalau kita gabungkan dengan serangkaian teori tadi gitu, harusnya mampu untuk menambahkan teori-teori sebelumnya. Jadi kita bisa saja mengajukan this central idea, tapi juga harus didukung dengan serangkaian teori. Karena bagi Lakatos bahwasanya teori itu yang harus dinilai sebagai ilmiah atau tidak ilmiah bukan hanya teori tunggal saja gitu. Jadi harus dilindungi atau digunakan serangkaian teori tadi. Jadi harapannya nanti kalau misal ujian skripsi atau ujian tesis bahkan disertasi gitu, harapannya tidak mampu, jangan sampai mengganggu central idea. Apabila central idea kita dijatuhkan, nah itu berarti bahwasannya protective belt atau lingkaran pelindung kita ini lemah gitu. Oke, yang membawa mungkin masuk lagi ya ke elemen yang berikutnya, yaitu yang tidak kalah penting, adanya lingkaran pelindung atau protective belt. Entah mungkin ya kalau di bahasa Indonesia kan yang saya pakai diksinya lingkaran pelindung. Di sini adalah yang kayak saya bilang, gimana caranya kita melindungi our central idea, our research central idea. Nah, lingkaran pelindung ini, protective belt ini dapat terdiri dari hipotesa bantu ya atau auxiliary hypothesis, maupun yang tadi disampaikan oleh Mbak Nia tentang instrumental maupun observasi. Pokoknya segala sesuatu yang mampu melindungi inti riset kita. Jadi sudah dalam MSRP ini Lakatos berpendapat bahwasanya memang ya selayaknya gitu every researchers, setiap ilmuwan itu harus, apabila yang terlibat dalam sebuah program riset gitu, program pengembangan ilmu pengetahuan, harus berusaha untuk melindungi wilayah teoritisnya gitu, wilayah core ini gitu dari upaya falsifikasi, atau agar yang agar tidak dieliminasi gitu harapannya. Pelindungan ini dilakukan oleh ilmuwan menggunakan si protective belt ini di bawah adanya hipotesis bantu, ataupun mungkin contoh adanya teknik instrumentasi, adanya teknik pengamatan, dan segala metodologi yang mampu melindungi our central idea. Dan membawa kita ke elemen selanjutnya, yaitu adanya heuristik. Nah, ini mungkin gambarnya seperti obeng ya. Di sini heuristik dipahami sebagai suatu alat gitu ya untuk menjalankan program riset kita. Di sini ada heuristik positif, sesuai namanya, ini positif, di mana dia sebagai pedoman untuk mengembangkan suatu teori baru dalam sebuah program riset. Di sini ditandai heuristik positif itu contoh ya teman-teman. Ketika kita mengembangkan riset, yang saya pahami di sini adalah bagaimana kan, yang tujuan kita kan bagaimana caranya agar inti pokok kita ini tidak dapat ditolak atau tidak dapat dimodifikasi atau bahkan tidak dapat difalsifikasi gitu kan. Contoh mungkin heuristik positif yang bisa kita lakukan ya tadi kan, memperkuat si protective belt ini. Nah, protective belt ini termasuk dalam heuristik positif gitu. Sedangkan sebaliknya gitu, heuristik negatif apa? Nah, di sini mungkin heuristik negatif adalah pedoman yang tidak, yang ini belum bisa saya ganti ya. Ini penjelasannya di heuristik negatif, sorry. Yang di heuristik negatif adalah bagaimana tentang sifat inti pokok kita yang tidak dapat ditolak, yang tidak dapat dimodifikasi. Nah, itu adalah sifat heuristik negatif. Bahwasanya agar tidak mendapatkan upaya falsifikasi itu tadi. Jadi heuristik positif adalah bagaimana caranya gitu. Heuristik negatif adalah janganlah gitu ya, jangan sampai kenain gitu inti pokok kita. Nah, kalau kita bicara masalah keberhasilan gitu ya tentang sebuah program riset, ini yang juga digarisbawahin oleh Lakatos, bahwasanya Lakatos telah memberikan kayak tadi ya, dari 4 komunitas itu memberikan seperti layaknya pedoman gitu, how to conduct a research gitu, how to conduct riset ilmiah, itu dimulai dari Lakatos. Dan dia pun juga memberikan sebuah terminologi bukan ya, atau mungkin pedoman itu, bahwasanya sampai apa sih program riset itu dikatakan berhasil atau bahkan tidak berhasil. Nah, untuk ini dibagi menjadi 2 gitu, bahwasanya ada riset program yang memang berfase progresif, ada yang berfase degeneratif seperti itu. Progresif gitu, riset dikatakan progresif apabila mengalami perkembangan yang maju, yakni memberikan kesempatan bagi riset selanjutnya untuk menguji kemungkinan baru
berdasarkan program riset sebelumnya. Ini mungkin yang kita bisa kaitkan dengan layaknya apabila kita conduct riset gitu ya, berarti membuka sebuah opportunity, membuka celah untuk penelitian ke depannya. Itu berarti dikatakan program riset kita berhasil, program riset kita berada pada fase progresif. Nah, sebaliknya degeneratif itu seperti apa gitu ya. Nah, berarti kebalikannya di sini degeneratif, program bisa dikatakan degeneratif atau mungkin dalam bahasanya merosot gitu ya. Gagal, kalau dikatakan gagal juga sedih ya, merosot gitu. Apabila memang menghasilkan sebuah temuan yang memang susah untuk dikonfirmasi secara empiris, ataupun mungkin dalam chapter 6 Johansson sendiri menyatakan apabila sebuah riset itu terkendala sesuatu yang akhirnya menyebabkan jalannya progres riset kita tuh terhalang dan akhirnya ditinggalkan. Nah, itu berarti program riset itu berjalan secara degeneratif. Nah, ini sebenarnya menarik ya, kalau kita bahas tentang berhasil tidak berhasil itu tentang subjektivitas sekali gitu. Di sini Lakatos menceritakannya dalam dua sifat progresif dan degeneratif. Dan oke, itu mungkin tentang Lakatos. Semoga ada tambahan mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan tentang terkait program riset alamiah. Oke. Selanjutnya, kalau tadi tentang Lakatos, tentang riset ilmiahnya ditutup di sini tentang anarkisme epistemologis itu ya. Dari namanya terlihat garang gitu ya, anarkis gitu. Tapi di sini salah satu tokoh yang penting filsufnya adalah Paul Feyerabend. Oke, jadi Paul Feyerabend juga merupakan seorang filsuf gitu ya. Dia dikenal memang dengan pandangannya tentang anarkisme gitu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi epistemologis anarkis atau juga disebut sebagai dengan teori anarkis pengetahuan oleh Feyerabend ini dipublikasikannya pada ini publikasi Against Method, di mana memang sangat kontroversial gitu pada zamannya saya baca seperti itu. Nah, di sini teori anarkis itu apa gitu? Di sini dia menyatakan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak seharusnya teman-teman untuk diberikan batasan, untuk diberikan aturan, atau mempercayai hanya beberapa metode tertentu saja. Di sini dia menyampaikan bahwa tidak ada satu metodologi sains yang betul-betul gitu mendominasi perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan entah saya salah menerjemahkan atau gimana, dari Johansson sendiri menceritakan itu bahwa Feyerabend juga menentang program riset gitu. Dan silakan saja gitu memperbolehkan segala kemungkinan cara, ataupun mungkin pada saat itu kalau berkaitan dengan dogma terkait dengan religius atau tradisi, ya silakan aja gitu digunakan oleh masyarakat, oleh ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi secara nggak langsung memang pandangan dari Feyerabend ini sangat bertolak belakang pada positivisme dari lingkaran Wina, bahkan dari Popper gitu kan, yang memang harus saklek sama pakai empiris, pakai verifikasi atau falsifikasi lah. Nah, sama si Feyerabend ini kayak disanggah semuanya. Pandangan tersebut nanti itu memberikan konsep nanti disebut sebagai anything goes gitu, lewat aja gitu, atau semuanya lewat gitu. Dimana dalam anything goes tadi, konsep tadi mendukung konsep liberalisme, yakni namanya juga liberal gitu ya, kebebasan. Bahwasanya menurut pandangan Feyerabend, tiap ilmuwan harus diberikan kebebasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, tidak harus berpegang pada empiris, tidak harus berpegang pada hipotesa, falsifikasi hipotesa, atau mendukung maupun tidak mendukung dari teori-teori tertentu dari beberapa ilmuwan lain. Jadi secara nggak langsung yang saya baca bahwasannya Feyerabend ini sangat radikal, kontroversial sekali. Adapun beberapa video gitu ya, yang nonton lagi di YouTube, dia bilang bahwasanya Feyerabend ini dianggap sebagai anak tiri dari perkembangan ilmu pengetahuan seperti itu. Karena memang sangat bertolak belakang dengan sains modern gitu, di mana dominasi positivisme tadi yang memang harus berlandaskan pada structural gitu kan, ada guidance-nya, ada pedomannya. Kalau sama Feyerabend di-cut semua gitu. Jadi ya memang dianggap Feyerabend ini sangat radikal dengan pandangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang maka disebut sebagai teori anarkisme. Oke, nah ini beliaunya ya, Pak Feyerabend gitu. Adapun buku quote yang saya kutip gitu dari dokumennya sudah lama sekali ya, sudah dibaca. Nah ini mungkin yang sering banget dipakai juga di beberapa sumber. The only principle that doesn't inhibit progress is anything goes. Nah, prinsip yang dipegang untuk agar tidak menghambat sebuah progres, sebuah
proses perkembangan itu ya udah biarin aja gitu loh. Caranya Fairbairn seperti itu. Konsep berjalan begitu sajalah yang dipahaminya sebagai cara agar perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak terhambat, tidak terhenti. Karena dikarenakan ya kayak tadi hanya memahami satu narasi teori kebenaran saja. Teori A benar, teori A benar. Nanti kita bahas teori A salah itu ketika memang sudah ada yang eliminasinya gitu kan kalau pakai falsifikasi. Nah kan kalau di Fairbairn ya nggak memakai pandangan seperti itu. Jadi menurutnya sains atau ilmu pengetahuan ya bukan satu-satunya yang mampu menjelaskan realitas sehingga give the space gitu untuk tadi liberalisme tadi untuk umat manusia ini, untuk para ilmuwan ini memiliki kecerdasan berpikir gitu. Harapannya tentu untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih berkembang tanpa harus menganut gitu ya, menganut atau mencenderungi kebakuan metodologi tertentu. Nah, itu mungkin ya cuma 2 slide aja tentang anarkisme gitu. Karena pun juga di chapter bukunya Johansen lebih menceritakan yang ini tadi saya sampaikan. Semoga tersampaikan. Oke, silakan Mbak Nia. Baik, terima kasih Mbak Sofi yang sudah menjelaskan teorinya Lakatos sama Fairbairn. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari beberapa teori perkembangan ilmu pengetahuan tadi adalah makalah ini ya, chapter 6 ini sebenarnya merupakan ikhtisar tentang perkembangan ilmu pengetahuan dari beberapa pandangan dan sikap kritis ilmuwan dan filsuf pada abad ke-20. Nah, ilmuwan dan filsuf tersebut antara lain ada lingkungan Wina, ada Popper, ada Kuhn, Lakatos, sama Paul Fairbairn. Nah, di mana di sini di Wina ya, di lingkungan Wina itu membawa ilmu pengetahuan sebagai suatu hal yang perlu diverifikasi melalui pengalaman empiris. Kemudian Popper membawa teori falsifikasi, yakni dengan kemajuan ilmu pengetahuan berdasarkan proses eliminasi terhadap teori yang dapat dimunculkan kesalahannya. Kemudian Kuhn dengan teori paradigma mendukung ketepatan dan kejelasan fakta oleh para ilmuwan terhadap suatu teori. Selanjutnya adalah struktur program riset oleh Lakatos yang terdiri dari inti pokok, lingkaran pelindung, dan konsep heuristik. Dan terakhir, ditutup dengan pandangan anarkisme oleh Fairbairn yang dianggap radikal dengan teori anything goes yang menyatakan bahwa tidak ada aturan dalam ilmu pengetahuan dan mendukung paham liberalisme, yakni kebebasan berpikir dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, demikianlah slide terakhir, thank you-nya. Nah, oke, baik, terima kasih kepada Pak Agus Wedi, kemudian kepada teman-teman mungkin ada hal-hal yang bisa kita diskusikan. Silakan. Oke, baik. Terima kasih ya. Pada kelompok 4 kalau tidak salah ini. Topik teori perkembangan ilmu pengetahuan. Ya. Saya kira silakan dicermati. Memang ada beberapa tokoh-tokoh ya dengan tonggak pemikirannya terkait dengan ilmu pengetahuan disampaikan oleh beberapa tokoh tadi dari kalangan Wina, Thomas Kuhn, Popper, Lakatos, dan Fairbairn dengan berbagai sudut tinjau ya dalam melihat ilmu pengetahuan, dan bab ini mencoba memetakan beberapa kecenderungan dalam melihat ilmu pengetahuan, esensi, dan seterusnya. Saya kira menarik ini untuk kita diskusikan sehingga kita bisa melihat perspektif, arah, dan kecenderungan dari setiap ilmuwan yang muncul. Tentu berbicara misalnya Kuhn itu sebagai penulis misalnya Scientific Revolution itu tentu satu kubu ya. Jadi kadang-kadang kita kenal juga dengan Kuhnian. Jadi berarti memang satu kufu, satu aliran yang memang berorientasi pada pemikiran-pemikiran Kuhn dan seterusnya. Demikian juga untuk pemikir-pemikir lain, Lakatos, Popper, dan yang lain. Baik, silakan teman-teman bisa memberikan sisi lain dari apa yang disampaikan oleh kelompok. Monggo. Ya.
Silakan teman-teman. Itu di chat kayaknya dari Bu Juni ya. Ya, silakan Bu Juni. Mohon maaf, saya tidak lengkap di chat itu karena terkendala tadi. Mohon izin teman-teman dan Bapak Agus Wedi dan Prof Pun, saya mengajukan pertanyaan terkait dengan falsifikasi yang dikemukakan oleh Popper. Ini menarik sekali, di mana falsifikasionisme ini memberikan kita suatu metodologi dalam pembentukan suatu ilmu pengetahuan, di mana yang pertama itu melalui pengajuan suatu hipotesis, gitu ya. Kemudian dari hipotesis itu kita rumuskan konsekuensinya. Jadi alur dari falsifikasisme ini kan menguji konsekuensinya. Apakah kita dapat menemukan konsekuensinya itu salah atau benar. Nah, jika konsekuensinya salah, ini artinya dugaan awal kita atau hipotesis kita terhadap suatu pengetahuan itu gugur gitu ya, atau ditolak. Namun jika konsekuensinya benar, maka hipotesis kita itu dapat dikatakan sebagai pengetahuan. Jadi metodenya itu kan mengikuti modus tollens. Jadi kita membuktikan konsekuensi yang salah dulu, apakah berlaku atau tidak, untuk selanjutnya kita menyimpulkan hipotesis. Nah, dewasa ini kan saat ini ketika kita melakukan suatu penelitian itu pasti kita beranjak dari hipotesis kemudian